terus udah begini aja lah dengan main. Walhasil dia menyampaikan suatu pekerjaan yang memang masa depannya ada, bagus, ya. Yang lebih dipentingkan mah. Nah, ini bodoh apa pintar nih anak-anak? Bodoh apa pintar? Bodoh apa pintar? Bodoh ya. Tinggal sekolah misalnya, taruhlah setahun, tapi sekolah lu setahun. Lulus itu, gue jamin lu masuk Pertamina. Direkturnya yang ngomong gitu. Istilahnya gak usah pakai ijazah, buat saya udah lulus gitu. Begitulah kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling menyesal nanti, baik itu di kubur maupun di akhirat, ya. Orang yang punya kesempatan belajar, menuntut ilmu, majelis taklim, tapi dia tidak mau datang. Lebih baik main, ya, lebih baik ngejim, lebih baik, ya, halang-halang, leha-leha. Nanti di akhiratnya atau di dalam kuburnya dia mau gimana kalau orang udah lepas nyawa daripada badannya mau balik lagi? Gak bisa, itu batas waktu kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, batas waktu. Suka ada tuh Pak Haji yang si Fulan udah meninggal tapi masih hidup majelis taklim, itu korin. Ya, gak ada hubungannya sama yang ente. Jadi mumpung masih ada waktu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua, masih ada nyawa kita, ya, supaya kita nggak nyesal nanti ketika dikubur, ya, atau menyesal di akhirat karena nggak menuntut ilmu. Karena kenapa kalau orang nggak menuntut ilmu, ibadahnya ngaco. Pertama ibadahnya ngaco, karena apa? Nggak berdasarkan ilmu. Cuma nyontek aja sama orang. Kalau jemaah begitu, gitu kan. Padahal belum tentu begitu, benar ya gitu. Yang pertama. Yang kedua, kalau ibadah orang nggak pakai ilmu, standar aja dikasih Allah. Bahkan mungkin nggak dikasih, karena kenapa? Nggak tahu caranya, ya. Udah beli nih kayak kemarin ya, saudara kita nih beli nih peralatan CPT, kontrol aja, nggak tahu ilmunya. Mau buka gimana caranya? Ya kan? Ilmunya ada, alatnya kagak ada. Coba mau buka pakai apa? Pakai garpu gitu ya, nggak bisa. Ya, nah, itulah yang penting, belajar. Ada alat tapi nggak tahu caranya. Gimana caranya? Kunci 8 masuk kemana? Ya. Kemarin begitu. Nih gimana? Nggak jalan ya? Wah, ini mesti diketok nih bukanya, jadi gitu. Aneh ketok nih, jadi omelin sama dia, jangan Pak Haji, jangan. Ya diketok bodinya, pantesan marah, bodi motornya mau ketok, pantesan marah. Katanya disuruh ketok, bukanya gimana caranya diketok katanya. Iya, aneh mau ketok, bodi marah. Iya, makanya perlu ilmu, jadi jangan main ketok-ketok aja, begitu saudara. Jadi mumpung masih belum ada penyesalan, yuk kalau ada majelis taklim kita datang. Ya, cuma berapa menit paling, yang lama kan ngobrol dulu. Ya baik, kita lanjutkan. Nah ini berhubungan dengan mayat nih. Insya Allah ya duduknya kita di sini. Kalau kita lihat kan, ya pahalanya ya Allah, pahalanya kasih kepada kedua orang tua kita sampai. Apalagi yang meninggal sampai, apalagi yang masih hidup sampai. Ya. Sampai itu. Baik, bab wasiatul mayyit ayyusolli alaihi insan. Tentang wasiat si mayit, ya orang yang sudah meninggal, yang boleh dilangsungkan atau disambungkan kepada orang yang masih hidup, dilaksanakan kepada orang yang masih hidup. Seperti apa? Riwayat Nabi Sahih Bukhari, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari an Aisyah radhiyallahu anha, daripada istri baginda Rasulullah SAW, istri baginda Rasulullah SAW, yaitu Sayyidah Aisyah yang digelari dengan Ar-Ridha, ya. Aisyah Ridha, makanya begitu. Kalau berkata beliau, dakhaltu ala Abi Bakrin radhiyallahu anhu. Aku mengunjungi Abi Bakar. Abi Bakar siapa ya? Abu Bakar, sahabat yang mengunjungi Aisyah. Jadi siapa ya?
bapaknya, masya Allah. Aisyah itu anaknya daripada Sayyidina Abu Bakar. Ya. Yani wahwa marid, Sayyidina Abu Bakar sedang sakit, sakitnya parah. Ya, udah parah lah. Maka ketika mengunjungi Sayyidah Aisyah, ketika mengunjungi ayahnya, Bapak berkata ayahnya, bertanya, maksudnya bertanya kepada Sayyidah Aisyah, kam kafan pun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa lembar engkau mengkafankan Rasulullah? Berapa lembar, Pak? Biasanya kita kapan dulu, Pak? Berapa? 5 ya? Di sini dijawab oleh Sayyidah Aisyah, Rasulullah dikafanin, ya. Fi salasah aswab, dengan 3 lembar. 3 lembar kain. Nggak dijelasin deh warna putih, apa merah, apa hijau, apa ungu, nggak dijelasin, ya. Makanya bebas aja nanti mau pink, lucu ya. Kalau kado punya apa? Ya, lanjut. Wala fi ayyum tua fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Abu Bakar bertanya lagi, kapan Rasulullah, hari apa, maksudnya hari apa Rasulullah meninggal? Kapan? Hari apa? Rasul meninggal hari apa? Masih belum tahu? Maka dijawab oleh Sayyidah Aisyah, Yaumul Isnain, yaitu hari yang kedua. Isnain itu hari yang kedua. Hari apa itu? Hari yang kedua hari apa? Hari Selasa. Hari Senin lah. Gimana? Makanya jangan biasain hari Minggu, hari Ahad. Hari Ahad itu hari yang pertama, baru Isnin hari yang kedua, Salasa ketiga, Arba'ah, Rabu keempat, Khomsa, Khomsin, Khomsin ya, Khomsin. Kabar baru. Orang nanya beres apa enggaknya Khomsin. Oh, aduh, iya deh. Khomsin. Baik, lanjutan ya. Jadi hari Senin baginda meninggal dunia. Maka berkata Sayyidina Abu Bakar, bertanya Sayyidina Abu Bakar kembali, "Fa'ayyi yaumi hadza?" Hari apa nih sekarang, katanya gitu. Dijawab oleh anaknya Sayyidah Aisyah, "Yaumul Isnin." Sekarang hari Senin. Wah, berarti dia mau banget, kayaknya Sayyidina Abu Bakar mau banget meninggal hari sama dengan harinya meninggalnya Rasulullah. Ya. Mau banget. Maka arju fima baini wa bainal lail. Jadi kayak begini, mudah-mudahan aku dikeluarin, dimeninggalin antara siang ini sampai nanti mau menjelang malam nih hari Senin. Gitu, berharap nih. Fanadharu ila sawab alaihi kana yabaridu fihi rad'an man zafara. Lalu habis berkata begitu, dilihatnya kepada jubahnya, artinya kain yang dipakainya, baju yang dipakainya, ya. Dilihat ada bercak, tuh dilihat ada bercak. Bercaknya apa? Min zafaron, daripada minyak jafaron. Jafaron mahal ya. Kalau yang di itu tuh ada tuh yang 5.000 sering. Ada ini yang di pasar malam. KW 10 itu. Coba dulu. Iya, jafaron, jadi ada bercaknya, namanya merah masih bercak gitu kan. Maka berkata beliau, aksilu sawaba hadza wa ziyadu alaihi sawbain. Tolong cuci nih, kayak apa namanya, jubahku ini, pakaianku ini, ya. Lalu nanti tambahkan kepadanya sawabain, ya, fakafanuni fiha. Maka tambahkan baju ini yang aku pakai ini sekarang, setelah dicuci,
nanti kalau aku meninggal, aku pakai baju ini, tambahin 2 lembar lagi kainnya. Kan tadi 3 lembar ya, ditambahin lagi 2 lembar, kata Sayyidina Abu Bakar begitu. Maka putrinya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, Inna hadza khalaq. Ini udah kumbal katanya. Lalu Masya Allah, pada waktu itu Rasulullah sudah meninggal, Sayyidina Abu Bakar itu menjadi presiden mengganti Rasulullah. Pakaiannya lusuh. Kalau zaman sekarang keren ya. Orang nggak tahu apa-apa kok tanya nggak tahu jadi presiden. Pakaiannya lusuh, kumel gitu. Maksudnya kumelnya bukan kumel kotor, lusuh aja, jelek, udah lama gitu, pakaian jangan gitu. Bukan pakaian lama, lusuh, warnanya udah pudar, warna putih udah pudar gitu. Ya saking lamanya. Lalu dikatakan lalu beliau berkata, Innal hayya haqqu bil jadid minal mayyit. Yang masih hidup lebih berhak pakai pakaian bagus daripada orang yang udah meninggal. Jadi ente wajar kalau ente pakaiannya cakep, ya kayak cakep, ya. Astagfirullah. Buku yang ngomong. Iya, buku yang ngomong. Salah. Ya, buku yang ngomong. Jadi kalau yang pakai ini jelek, kalau masih hidup sama juga orang mati. Buku yang ngomong. Kalau pakai jelek buat orang mati. Buat orang mati. Masuk TikTok nih. Banyak istighfar. Gitu. Terus ini. Jadi yang berhak pakaian bagus itu yang masih itu. Innama huwa lil muhallal. Kalau pakaian yang lusuh, ya pakaian kafan, itu gunanya untuk apa? Untuk menambal nanah. Ya, orang kan kalau dibusuk buat nanah. Jadi ya nggak usah bagus lah, itu bakal nambal doang, ya bakal nambal nanah doang, nggak usah nutupin nanah doang begitu. Kalau ayatwafu maka enggak lama seketika Sayyidina Abu Bakar meninggal hatta amsah min lailati salasa, sampai sore menjelang malam Selasa ternyata beliau meninggalnya enggak jadi jadi hari Senin, karena hari itu hitungan hari itu mulai dari habis asar sampai kepada bisa pagi. Jadi sekarang nih kalau kita hitungannya kita kan Jumat masih ya. Kalau sekarang udah masuk Sabtu. Itu kalau pakai yang tanggalan bulan, kalau tanggalan matahari masih sampai ngeliat matahari besok, nah itu baru hari Sabtu. Kalau sekarang kan masih hari Jumat. Udah hari Sabtu. Kalau tanggalan bulan begitu ya. Jadi beliau meninggal ternyata di awal hari Selasa. Waduh ini qabla ayyus. Dia dikuburkan sebelum subuh. Ya, sebelum subuh. Qala huwa la harada bi fatihi ra'a wa iskanat da. Jadi pesannya itu tidak dilaksanakan oleh Sayyidah Aisyah ya. Jadi beliau dengan baju yang masih dipakai, dicuci, lalu dipakai lagi kepada mayatnya itu, lalu ditambahin dengan 2 lembar kain. Kenapa 2 lembar kain? Karena naruhnya itu kiri-kirian, kiri kanan. Ini 2 lembar, taruh begini, kagak ngebungkus. Kalau begini doang ditumpuk, kagak kena. Nggak dapet, begitu. Paham? Ya. Kalau Rasulullah pakaian yang masih dipakai itu dibuka lagi, dimandikan, lalu ditambahin lagi kain.
2 lembar lagi. Ya, sama, Sayyidina Abu Bakar mau ngikuti itu, sama gitu ya. Jadi kalau perihal wasiat berkenaan dengan seperti yang tadi, seperti nanti kalau saya meninggal, ya tolong dikabarkan dengan pakaian yang pernah saya pakai untuk umroh atau haji, pakaian apa namanya, pakaian ihram, boleh, bukan pakaian ihram saya nggak mau, gitu kan? Ihram. Ihram, iya, kayak gitu ya, pakaian ihram misalnya itu baik, gitu kan, boleh. Terus misalnya ketika saya meninggal nanti dikuburnya di karet, boleh kalau dekat dengan posisi tempat dia beli. Ya. Yang nggak boleh kayak gimana? Yang nggak boleh. Yang nggak boleh misalnya orang meninggal ya, pembagian waris. Sebelum meninggal dia ngomong, itu tanah situ buat lo ya, itu buat lo yang ini, buat lo. Nggak boleh sebenarnya. Karena hukumnya, aturannya, prosentasenya udah ada diatur. Jangan main nunjuk tuh tanah yang belasan lo buat lo, padahal lebih gede. Yang buatnya buat lo anak laki nggak boleh, yang kecilan. Prosentasenya udah ada. Itu jadi boleh dilaksanakan, tapi itu wasiat Pak Haji, itu wasiat Ustaz, itu wasiat Kiai, harus dilaksanain. Nggak boleh. Nggak boleh tuh gitu. Itu namanya wasiat, nggak boleh. Tapi kalau masih hidupnya begini. Nah, dia misalnya punya anak 3. 2 laki, 1 perempuan misalnya, atau bisa juga 1 laki 2 perempuan, masing-masing dibikin rumah, ya, nggak peduli gedenya ini, gedenya ituan, gede itu, pokoknya definisi, misalnya, itu buat lo ya, berarti gitu rumah gue dibikinin, biarin dia ntar nikah sama suaminya gitu, tempatin itu sama pokoknya sama suaminya, ya, sama anak-anak semua itu, dulu jangan sih, itu namanya hibah, bukan hibah, ya. Terus, ini yang lu ya, ntar lu keluarga lu situ tempatin, boleh bikinin tuh. Padahal lebih kecil, nggak boleh protes. Namanya hibah, nggak boleh protes. Kalau protes terima. Nah itu lu yang itu ya, yang otot bisa laki juga. Ya, terima apa adanya. Gede kayak kecil kayak bagus kayak enggak, kalau dikasih terima dulu. Terima. Nanti setelah orang tua yang meninggal itu nggak jadi hitungan waris. Itu nggak jadi hitungan waris. Ya, karena kenapa? Itu udah dikasih. Sama aja kalau ente itu mutik-mutik lagi, ente dulu biaya sekolah berapa? Malah lu lulus sampai kuliah, aku cuma sampai SMP. Gitu, salah lu sendiri, kenapa lu malah jualan botol gitu kan? Botol. Kamu kuliah. Ya kan begitu ya. Enggak boleh nanti dituntut gitu. Apa kan lahir duluan, makanannya lebih banyak. Ini dihitung lagi berasnya gitu kan. Ya nggak boleh begitu. Yang namanya udah dikasih, udah nggak boleh hitungan. Waris itu yang tersisa harta orang tua yang tersisa baru dibagi. Ya itu. Nah tadi kalau pesan masih mau meninggal, itu nggak boleh. Harus dengan sama dikasih. Ini gue hibahin buat lo. Ini buat ini. Lu jangan ganggu. Apalagi jangka waktu yang lama itu lebih baik. Sebelum meninggalnya ya, itu lebih baik. Nah, terus lagi wasiatnya nggak boleh. Seperti apa ya? Nanti saya kubur pakai peti, nggak boleh saudara kalau orang muslim. Nggak boleh kubur pakai peti, pakai jas katanya. Wah, apalagi ada aja. Pakai jaket, pakai mantel katanya gitu. Pakai jas. Jas hujan. Boleh. Jas hujan. Ayo, itu mah. Nggak pakai bunga, pala ayam. Itu nggak boleh ya, pakai itu pakai bahan mati. Kecuali, nah ada kecualinya. Kecuali tanahnya lembek, digali keluar air, sama pindah keluar air lagi. Pakai peti deh. Tuh, gitu kayak ada lagi. Nyebarin penyakit kayak kasus kemarin COVID
Di Pinter ya. ada penyakitnya ya. Ada lagi mayat ditemu debu busuk. Saya pernah mayat ditemu di 3 hari. Dibawa ke rumah sakit, dikeluar, dibungkus pakai plastik, saudara. Nanti tahu gak kalau mau ke airport itu tas kan di bandara itu di scan ya. Oke gitu kan mayatnya. Tapi dipotong juga, dibungkus kayak gitu juga, tembus. Dipakai penting lagi, tembus kan. Tahu. Nah, kalau udah busuk, itu saudara, nanti begitu nanti kita semuanya begitu. Iya, mukanya ganteng, ya kan, rambutnya bule, ya kulitnya putih apa? Iya. Tetap aja kalau udah mati begitu. Kalau udah mati begitu. Mobilnya keren, nantinya tentu busuk, keluar belakang, ya kan? Bibirnya seksi, tetep aja nonton kan udah aneh, ya hidungnya maju, tetep aja hilang. Tuh orang kalau di dalam tanah begitu. Nah kalau boleh pakai peti mati kalau adanya begitu, ya. Tapi makanya tetap nggak boleh, jangan maksain. Ya apalagi pokoknya SD nggak boleh. Kalau meninggal di pokoknya SD nggak boleh. Ya begitu. Nah salah satunya begitu. Terus begini, dia pesan kayak kafannya kayak gitu kan. Kayak kafan tadi kan ada bilang bakal bekas umroh, bekas haji boleh. Ya. Tapi digunting ya biar kelihatan itu pahanya nggak boleh ngatur gitu. Gak seksi. Nah itu yang pokoknya yang aneh-aneh tuh nggak boleh. Ya, itu. Tapi wasiat tetap, kalau wasiat tetap nggak boleh. Boleh. Ya. Pocong. Pocongnya lebih kepang gitu ya, nggak boleh. Ya. Kepang kupu-kupu lagi. Ada lagi. Gimbal. Kayak kapan itu orang pakai pilok. Tulis inyo. Kalau itu misalnya didandani pakai bedak, pakai lipstik boleh nggak? Boleh bapak. Ya kalau si Wati boleh, ya Aisyah boleh, gitu. Heri nggak boleh, Heri. Heri nggak boleh. Nggak boleh. Apalagi Fikri. Hera boleh, Hera. Dia ada 2 tuh baju. Iya. Cewek cowok. Ya itu pilih, itu mau yang mana ya? Mau mana ya? Itu lebih serem yang mana gitu. Coba. Jadi kalau dia cocok lagi kan. Kalau itu paru-paru pak ngeri juga. Begini. Begitu ya. Nah, banyak hal-hal yang begitu yang nggak boleh. Misalnya, ini orang meninggal di sini. Ya. Aku dikuburin di muka haji, aku meninggal di sini, kuburin di Mekah, nyusahin lu. Iya, bener nyusahin, gitu. Kecuali meninggal di sono, ya gitu. Nah kalau ada fasilitas yang memudahkan boleh aja, tapi jangan sampai nyusahin, misalnya gitu. Terus ada lagi orang meninggal nih, misalnya si Fulan meninggal, kita kuburin 5 hari setelahnya nggak boleh. Kan ada, sekarang ada itu. Diawetin dulu. Bagus ya. Wah, kenapa enak di TikTok? Karena duduk nih majelis. Masuk. Obat. Bagus. Lagi daun semua. Ini ya. Ya begitu, jadi nggak boleh yang macam-macam, pesannya yang macam-macam juga nggak boleh ya. Apalagi kalau pesan udah dipesenin nih, jangan tuh anak jangan lu bangun, jangan lu apain gitu. Dibangun juga untuk kata orang ya kan, nggak boleh gitu. Jadi ada pertanyaan nggak mengenai ini? Ya. Sebut nama dari Nama dari mana? Asal. Ada 2 pertanyaan lagi. Satu dulu. Kan nanya dulu. Nanya 2 pertanyaan. Satu A lagi. Satu A juga Satu A, 2 satu C lagi. 6. Mengenai Satu nih. kain kafan ya. Katanya 3 lapis. Yang kedua yaitu kanan kiri supaya bisa nutup. Itu yang satu lagi itu bagaimana Bang? Di tengah. Dan terus bagaimana caranya talian itu yang Tali pocong.
yang sunnah Nabi gitu. Saya mau. Terus yang kedua mengenai warisan. Apakah kalau warisan itu pada anak perempuan itu pembagiannya lebih besar atau tidak? Sudah. Tidak. Ada 3, 4. Salam dong. Ada warisannya, ada warisannya. Asal ada warisannya. Ya, karena itu. Ada dulu. Tanya. Coba itu. Masalah kain kapan? Ya, masalah kain kapan. Jadi begini, boleh ini robek ya saya. Kan udah nanti juga bakal di sini. Kita bikin jadi 3. Coba itu yang kita ambil titik lu jajal di sini ya. Iya. Ada. Bener. Enggak usah begitu, Bro. Ya, ini 3 lembar ya. Saya perhatian nih. Ini kan 3 lembar ya. 3 lembar ya. Ini begini, ini sini. Ya, tuh. Yang 2 lembar di bawah. Ini yang ini di atas. Tuh. Oh, berarti Ini yang punya gitu. Jangan di juga sentuh, lupa lagi. Tuh, ini kan Itu yang pertama dulu. tengah dulu. ya, yang Tengah pertama dulu. nih, kain pertama ya. Yang pertama. Tuh, ini begini. Nah, tuh, ya, paham ya? Jadi supaya bisa menyeluruh badan dilipat. Lalu berkenaan dengan apa namanya tali pocong, jadi ambil dari kain yang itu juga digunting. Ya, ente nggak boleh pakai kepangan perempuan gitu kan? Di Madura. Jadi Madura. Tadi Rabia. Jadi pakai yang sebenarnya kan tali apa aja boleh. Bilang bahasa. Tapi kan supaya seragam gitu kan. Jadi kalau misalnya aneh-aneh aja mau kita lihat dia gitu kan. Kayak warna-warni lagi yang merah putih. Pakai benang gelasan naik gelasan. Atau dijahit. Dijahit nggak boleh, ada lagi jahit. Itu yang pertama ya. Orang buang-buang. Yang kedua. Udah paham belum nih? Udah paham. Ya, kan aku mesti 3 lembar, udah paham ya? Apalagi kayak ente ini 4 lembar. Komsin. Juga. Enggak, satu aja. Ya, satu. Bagi. Oh dia satu, cuma udah Satu dijahit. pabrik Pak. Oh, dijahit Masuk kayak lagi. kulit. Wah ini korban sawoncong. Bisa dia seletin. Korbannya celaka. Punyanya tim Sar. Korban tenggelam. Punyanya tim Sar punya pepes. Sekarang waris. Ya. Perempuan itu jatahnya kalau misalnya ada 2, ya 2. Dibagi 3 dulu. Jadi gini, misalnya ada anak laki, ada anak perempuan. Ini orang tua punya anak 2, anak laki, anak perempuan. Ya. Lakinya baik yang lakinya duluan atau lakinya belakangan, baik itu lakinya menjadi kakak ataupun lakinya menjadi adik. Ya. Orang tua punya anak 2. Punya harta tinggalan 9.000. Yang mudah-mudah aja contoh ya, 9.000 rupiah nih. Ya, 9.000 rupiah. Dibagi 3 dulu. Jadi 3.000. Anaknya berapa ya? 2. 3.000 yang 2 bagian kasih ke anak laki. Baik itu dia jadi kakak atau jadi adik. Yang 3.000, berarti kan 3.000 dapat 3.000 jadi 6.000. Yang 3.000 kasih ke perempuan. Paham nggak? Jadi jatah laki setengah lebih gede dari perempuan. Jadi makanya dibagi 3 dulu. Ya, 3.000. Ya. Kalau anaknya dua-duanya perempuan, bagi 2 rata. Anaknya dua-duanya laki-laki, bagi 2 rata. 50%. Paham? Ini dari awal nih dasar ya. Berarti kalau perempuan itu setengah bagian dari bagian laki.
Kalau misalnya anaknya berapa, maupun anak lakinya 10, anak perempuannya 1, misalnya, pembagiannya begini, anak lakinya dapat berapa? Misalnya anak laki dapat 2.000, berarti perempuan dapat 1.000. 2.000, abang-abangnya atau adik-adiknya yang laki dapat 2.000, berarti itu dapat 1.000. Paham ya? Jadi bagian dia setengahnya bagian laki. Tuh. Kenapa laki-laki itu lebih besar, Pak? Laki-laki punya tanggung jawab. Jawab besar. Oh, Banyak yang belum tahu. Anak pungut atau bukan? Nah, iya anak pungut. Nah, kalau Anak pungut boleh nggak? nggak dapet. Kecuali lagi masa hidupnya orang tuanya udah dibaik nih. Itu buat sih gitu ya, katanya walaupun dia anak pungut, itu yang rusik ya. Itu buat dia. Dihibah, kasih. Habis hibah digibahin. Iya. Hibah. Mau taman nih. Padahal yang anak kandungnya melayak mulu, anak pungutnya ngerawatin sampai dia sakit sampai dia meninggal, ya kan susah ya anak pungutnya. Oh, jadi ada pungut. Mau jadi anak pungut atau jadi anak kandung? benar maksudnya. Betul maksudnya. Kirain. Anak tiri ya, anak tiri begini misalnya, kan juga ada. Kalau anaknya anak pungut, udah jelas bukan anaknya. Iya. Kalau anak tiri gimana? Anak tiri tahu nggak? Gede. Ya. Nggak beda dari ibu. Ya beda ibu beda bapak lah. Kalau Enggak gitu kalau juga. nggak beda ibu ya beda bapak. Ya ganti misalnya ada yang kawin sama jenis ya. Oh, demen banget kayaknya. Nah, ya. Sama janda itu bawa anak satu, ya. Nah itu namanya anak tiri, anak walon kalau kata orang Betawi bilang, anak tiri, anak bawaan daripada istrinya. Nah kalau misalnya itu dari anak istrinya, ya, terus si bapak ini berkawin dengan yang janda tadi, ya istri yang janda tadi. Nah anaknya itu berarti anak kandung, ya kan? Nah ketika bapaknya meninggal, si anak tiri nggak dapat. Yang anak kandungnya Yang dapat. dapat. Tapi kalau ibunya meninggal, si anak tiri dapat. Dan anak ibunya yang terus yang lain, yang dari bapak yang suami yang itu dapat juga. Suaminya juga Dapat. dapat. Begitu pula kalau suami yang meninggal, istrinya dapat. Tapi kalau dia bawa anak tiri nggak dapat. Istri dong. Istri dong. Istri doang sama anaknya. Gitu. Yang menghabiskan seluruh harta waris anak. Jadi harta yang ada kasih dulu 1/8 kepada yang istrinya, jandanya, istrinya dikasih 1/8. Sisa dari 1/8 itu berarti kan berapa? 7/8 dihabisin buat anak-anak. Saya omnya di Norway. Apa? Bang Ipar juga. Bukan yang ngerawat lu, yang gini tuh, nggak bisa om, sorry, gitu kan. Pelit lu, gitu kan. Bukul tuh lu jadi batu. Iya. Nungging lagi baca. Tampol. Bukan berhenti, bukan berhenti. Ada nggak? Ada yang pertanyaan lagi ada nggak? Ya cukup. Cok, nunjuk tuh. Mau nanya tanggal 5, Homsin. Jadi kalau ngubur kemarin pulang sebentar, kalau ngubur apa yang mesti lakukan? Ngubur jenazah. Ente ngubur jenazah. Jenazah yang udah dikai lubang, itu dimasuk ke lubang, ngapain? Ngapain? Yang pertama, Cerita. menerima jenazah itu. Ibu jangan. Pakai. Anaknya. Kedoain aja. Menerima, jangan dulu orang. Bukan lagi. Iya, kalau menurut sih yang kemarin dari apa, satu dari jenazah, kita posisinya udah di bawah ya berarti ya. Terus yang kedua melaksanakan. Terus yang ketiga menghadapnya. Cok aja. Aco tuh, mau habis ke gym nih. Masih bisa. Oh, dia masih bisa.
Saya ya. Tanah yang halus tadi. Ada bacaan saya begitu. Tanah yang halus. Iya, kalau kan udah dari Supertin kan. Nah, nonton deh. Tanah yang halus tadi. Bacaannya saya lupa. Bacaannya. Terus. Ya, Upin. Di seorang satu. Aduh, nggak garuk bawah, garuk ke atas. Ambil anduk, lapin keringat ke mayat. Ya. Gelap sendiri Itu aja. lagi ambil tanah yang nggak terlalu gede kayak halus itu dari kepala sampai ke kaki. Ngapain? Tadi kayak taburin gitu Bayi. Lu kenapa itu? Nah, ya. Gimana sih waktu gimana? Ini datang bang. Tidak tuh. Ya, iya. Lu main nonton TikTok lo. Lu gak jadi nama lu dikasih dashboard lu. Ya. Piki. Ya begitu ya. Jadi setelah mayat itu dibaringkan, entah mau dibuka pocongnya atau enggak, ya kita nggak mau jadi bertentangan di situ. Ya. Jadi yang suka dibuka pocongnya buka, itu kan. Yang nggak dibuka, jangan sampai digali lagi terus buka. Karena ada yang gitu, karena nanti takutnya jadi pocong. Pertama begitu, ya. Terus dimiringkan ke arah kiblat. Nah, karena takut dia jatuh, maka dikasih gumpalan-gumpalan Tanah. ada bola-bola supaya Mental. berbantal. Tahan dia. Kayak gitu. Nah, kalau mau lubangnya dipasin sama badannya, ya enggak. Jadi ini lubang, bikin lubang lagi, coakan, masukin di situ, biar ngepas. Berarti ente nggak usah pakai bantalan-bantalan lagi, miring udah pas miring, ya udah pas miring, terus intinya itu paling enggak nyentuh ke tanah, begitu. Makanya hidung harus Yang berisik ditekan. Enggak, beseng belum itu. Tanahin dulu. Ditanam dulu lagi bener. Dia maju kok, maju sini. ya enggak, palanya digituin, palanya kita digituin, Digituin. jongnya diganjel. Maaf ya. Ente jangan hidungnya digini-gini, jangan digituin. Mana lo? Lihat tinggi udah Fitra nih. Iya, jangan dikalpak juga Jong. Ente gituin polos. Itu perlakuan kepada mayat. Setelah itu udah terbah udah jadi ke arah kiblat udah, ambil tanah yang halus, kiri kanan genggam. Nih, kiri kanan genggam. Terus taburin dari kepala sampai kaki itu tanah yang halus. Tuh mas. Jangan tanah yang ada batunya, kasihan kan kena muka. Benjol. Boleh ya. Setelah itu kalau di sana di arah sendiri nggak pakai itu namanya papan hari-hari. Langsung. Karena kenapa? Dia lobang, gimana ya? Ini lobang, saya lobang. Nah, kan lobang tuh kan utuh, ya. Itu di bawah lobang itu ada lobang lagi. Oh, masuk ke dalam gitu ya? Didorong ke dalam. Tuh. Jadi kayak L kecil gitu. Iya, L. Ya. Agak Nah, maju di bawah lobang itu didorong ke dalam. Gitu. Kalau di sono, Tanggal ini udah kalau di progres sendiri. Iya. Sama dia di ini dulu. Jadi nggak usah pakai dicontohin. hari-hari lagi, langsung diuruk. Wah, bikin apa? Itu tuh di pala lo bang. Ah, udah terbang. Nah, habis udah itu diuruk, ya uruk pelan-pelan. Kalau kita pakai papan hari-hari uruk pelan-pelan. Lalu kenapa? Pakai apa lagi? Ngapain lagi?
Kalau di sesuai bagaimana Rasulullah itu pakai bata, artinya batu. Pakai batu yang lempengan, yang lempeng itu artinya apa? Dan rata gitu ya. Tidak tahu. Taruh atas kuburan. Baik itu 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar, taruh sebagai penanda. Atau batu kerikil tuh diiniin, kayak gini kayak komedian, ya, dipakai batu, ya, terus kasih penanda batu yang gede. Atau nggak usah pakai penanda batu yang gede gitu, pokoknya jadi asal sekedar apa namanya menggunung gitu, nah itu tanda sebagai kuburan. Itu. Lalu ada yang berwasiat nanti bikin rumah-rumah ya kayak gitu, kayak rumah. Kalau di tempat pemakaman umum kagak boleh, Pastinya. kecuali tanah pribadi kayak Habib tuh, ya tanah pribadi. Kecuali di tempat pemakaman umum dibeli itu tanah bakal dia doang, tanah hak milik gitu, boleh, ya gitu. Jadi kalau ini yang wakaf pribadi ada musolahnya di situ bangun itu nggak apa-apa. Gitu. Jadi jangan maksain untuk bangun rumah ya pakai ini yang enak, ada kolam renangnya, ya kan enak tuh kubur di mana di Karawang atau Garang? Karawang. Fasilitas lengkap, ada kolam renang, ada danau. Tetep aja di bawah mah diseksa juga ya. Di bawah mah diseksa juga. Kalau dia nggak benar diseksa juga. Fasilitasnya lengkap ya, di bawah kasih. Tapi begini kuburan dulu orang-orang non-mus orang non-mus itu kayak goa. Jadi ditaruh di situ aja. Jadi ada altar, ditaruh aja di situ. Terus dibangun rumah dari batu, ya, dikunci. Benar-benar. Ada pintu dikunci. Itu kan dulu di Kober masih ada. Dulu sekarang udah nggak ada lagi. Masih ada kan bekasnya. Jadi kan digeletakin aja. Ada orang sana. Ada lagi tanya? Orang Cina ada lagi berdiri. Ada pun ada yang berdiri. Saya nyaksiin berdiri. Namanya berdiri. Petinya berdiri. Petinya berdiri. Ada banyak aja buat penguburan. Ada yang dibakar. Nah kalau kita nggak boleh dibakar. Nggak boleh dibakar. Biarin orang lain ngebakar apa-apa. Kalau kita nggak boleh. Ya, apalagi sampai masuk open gitu kan. Bikin nastar. Lutak. Makanya pecah. Nggak boleh. Kita tetap dikubur. Ya. Atau kalau emang udah itu ada adat yang dibuang ke laut, sebenarnya juga kurang bagus juga itu. Ya, tapi yang udah adat bisa juga. Ya, tapi yang jelas penguburan itu gunanya untuk apa ya? Supaya nggak dimakan binatang buas, supaya nggak tercium aroma busuk, nggak nyebarin penyakit kepada orang yang masih hidup. Kuburan makanya harus dalam supaya nggak terendus itu bangkainya dikorek-korek sama binatang buas. Kalau cetek kan bau, terus ada anjing lewat korek-korek, ada kucing lewat korek-korek. Gitu. Ada pertanyaan nggak? Ada. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana wa lana asyrafana ala asyrafana wa tub alaina